Sebelum berangkat ke reruntuhan kuno, Sioyan berpikir kalau bahwasannya saat ini mereka memang bisa selamat dari cengkraman para Tianzun Aula Jiwa. Akan tetapi, walaupun tempat paviliun bintang jatuh sulit ditemukan, suatu saat akan tetap diketahui. Sioyan juga mengingat jika dia harus cepat menyembuhkan gurunya. Bahkan sesuai janjinya, Sioyan juga akan menghidupkan kembali Yao Lao. Sioyan menstabilkan kekuatan spiritual Douzun miliknya terlebih dahulu. Aura api menyelimuti tubuhnya, kekuatan yang dipancarkan begitu kuat, bahkan Xiao Yixian dan Tian Huo yang sedang berada di halaman paviliun bintang jatuh juga merasakan lonjakan aura. Tian Huo berkata, mungkinkah Sioyan sedang menstabilkan kekuatan spiritual miliknya, karena dia baru bangun dari tidur panjangnya, dan baru kemarin Sioyan dipromosikan ke Douzun. Tak berselang lama, ledakan aura terpancar ke arah langit, dan terlihat Sioyan sedang berdiri di atas langit. Menandakan bahwa, Sioyan telah selesai menstabilkan kekuatan spiritualnya. Tian Huo, Xiao Yixian, beserta Xian menghampirinya. Tian Huo mengingatkan Sioyan untuk segera membawa rombongannya ke tempat reruntuhan kuno, untuk segera mencari binatang bis yang dia cari. Mengingat, kini tubuh spiritual milik gurunya begitu amat lemah. Mendengar hal itu, Sioyan segera mengajak teman-temannya untuk segera pergi ke reruntuhan itu, dan segera memanggil Mu Xingluan, karena dia yang akan menunjukkan jalannya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka memulai perjalanan ke reruntuhan kuno bersama dengan Mu Xingluan, Sioyan, Xiao Yixian, Tian Huo, Xian, dan juga Xiongzhan yang diajak oleh Xian. Langit biru cerah dalam ribuan meter, dan jeritan burung bangau menggemak di cakrawala. Ketika kelompok Sioyan melintasi pegunungan, tempat yang dituju Sioyan adalah wilayah bintang iblis, membuat Xian terpukau di sepanjang jalan, karena dia merasa dataran tengah ini jauh lebih menyenangkan daripada wilayah bintang. Sioyan tersenyum ketika melemparkan botol giok kecil ke arah Xian sebagai tanda terima kasihnya. Karena telah banyak membantunya, Sioyan mengalihkan perhatian kepada Mu Xingluan dan meminta sesama murid kepala paviliun itu untuk menceritakan peta kekuatan faksi di wilayah binatang iblis. Mu Xingluan menjelaskan, jika hampir 70% ras binatang iblis berada di sana termasuk sukunya sendiri, yaitu suku burung mitos hijau yang juga memiliki beberapa reputasi, sehingga memiliki beberapa anak suku di bawahnya. Namun suku burung mitos hijau jelas tidak bisa dibandingkan dengan ras-ras bintang iblis terkuat seperti Phoenix. Iblis surgawi yang merupakan salah satu dari 3 ras terbesar binatang iblis. Karena itulah Mu Xingluan meminta Sioyan berhati-hati, karena meskipun pemuda itu bisa menyembunyikan esensi darah Phoenix iblis dari Feng Xing'er beberapa tahun yang lalu, namun jika bertemu sesepuh sekte yang lebih kuat maka akan sulit bagi Sioyan untuk melewati suku Phoenix iblis tanpa pertarungan. Namun belum juga Sioyan merespon peringatan itu, Xian yang masih sambil mukbang, meminta Sioyan untuk tidak takut sama sekali, karena ada dirinya. Sioyan menggelengkan kepalanya mendengar ungkapan sombong Xian, karena meskipun loli gemes ini adalah naga void kuno, dia masih terlalu muda, dan akan sulit menakut-nakuti Phoenix iblis hanya dengan namanya. Karena itulah Sioyan tetap akan memikirkan cara untuk menyembunyikan esensi darah iblis Phoenix-nya. Selain Phoenix iblis surgawi, masih ada suku Piton 9 tanah yang tenang sebagai 3 besar binatang iblis terkuat, juga suku naga void kuno yang kemungkinan tidak akan terlibat, karena kabarnya mereka telah menarik diri dari dunia. Bahkan mereka juga tidak memiliki anak suku yang menunjukkan betapa misteriusnya suku tersebut. Meskipun begitu, sudah menjadi rahasia umum jika naga void kuno adalah ras binatang iblis terkuat karena berasal dari zaman kuno, dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua ras binatang. Xian yang semula dia mendengar Mu Xingluan bercerita mulai nimbrung, dan mengkoreksi jika Phoenix iblis surgawi sebenarnya tidaklah sekuat itu, karena mereka hanya keturunan dari suku Phoenix surga kuno yang bisa disejajarkan dengan naga void kuno. Selain itu, Xian juga menekankan jika naga void kuno memiliki beberapa anak suku, namun suku rendahan seperti Mu Xingluan mungkin tidak menyadarinya. Meskipun Xian tidak mengungkapkan penghinaan secara terang-terangan, Mu Xingluan jelas tahu gadis kecil itu mengejeknya, dan segera mengungkapkan ekspresi tersinggung, sehingga Sioyan pun buru-buru menenangkan mereka. Setelah mereda,
Suasana tenang itu dipecahkan oleh gambaran pegunungan luas yang merupakan area terluar dari wilayah binatang iblis. Reruntuhan kuno telah muncul di satu tempat yang disebut dengan Pegunungan Tulang, di mana sepanjang jalan Sioyan melewati wilayah binatang iblis menuju Pegunungan Tulang. Dia telah melihat begitu banyak suku binatang iblis yang bergerak seperti lautan, menunjukkan betapa besar reputasi yang dihasilkan dari reruntuhan kuno yang mereka tuju. Viralnya reruntuhan kuno ini bukannya tanpa alasan, karena dikabarkan ada teknik Do kelas Tian, yang tentu saja membuat faksi-faksi besar tertarik akan hal ini. Meskipun begitu, Sioyan meminta rombongannya untuk fokus pada buah bayi jiwa, dan segera pergi dari pegunungan kalau sudah menemukan benda tersebut. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari berturut-turut, gumpalan warna putih pekat muncul dari dalam pegunungan hijau subur, membuat kegembiraan melonjak ke mata kelompok Sioyan. Menyadari bahwa mereka telah sampai di tujuan, Mu Xingluan mengajak rombongan untuk bertemu dengan 2 sesepuh pavilion bintang jatuh, yang dikirim untuk penyelidikan, sebelum kemudian menghancurkan batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Segera setelah batu giok itu hancur, sesosok tubuh dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh, muncul di atas elang besar dan segera menghela napas lega saat melihat kelompok Sioyan. Orang yang datang bernama Tetua Hu, dan membuat Mu Xingluan auto terkejut melihat penampilannya, serta satu tetua lagi yang bernama Tetua Qi, tidak ada bersamanya. Tetua Hu kemudian menjelaskan, jika dia dan Tetua Qi mengalami nasib buruk, karena tiba-tiba saja bertemu dengan pavilion petir angin di tengah penelusuran. Dari pertemuan itu mereka terlibat dengan perselisihan sengit, dan akhirnya Tetua Qi pun terluka karenanya. Mu Xingluan jelas saja tampak marah, memahami jika pavilion petir angin menjadi sangat sombong setelah menjalin hubungan baik dengan suku Punix Iblis. Namun dia buru-buru mengerutkan kening setelah kemudian Tetua menjelaskan, jika kepala pavilion alias Lei Zunze langsung datang sendiri dalam penelusuran reruntuhan kuno ini. Mu Xingluan buru-buru bertanya kepada Sioyan, tentang apa yang harus mereka lakukan, dan pertanyaan itu hanya dijawab dengan senyuman penuh arti oleh sang kepala pavilion bintang jatuh muda. Singkat cerita, Sioyan dan rombongan mengikuti Tetua Hu ke tenda perkemahan pavilion bintang jatuh, dan menemukan Tetua Qi yang tampak pucat ketika keluar tenda untuk menyapanya. Sioyan berjalan menuju sisi panah Tua Qi, dan memeriksa luka-lukanya sebentar, sebelum menyerahkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya. Sioyan memastikan ada beberapa dozun di sisi pavilion petir angin, dan setelah mendengar jika hanya ada Lei Zuns di sana, Sioyan tidak menunggu waktu lama untuk berbalik dan mengajak semua orang untuk memberi pavilion petir angin sedikit pelajaran. Bagaimanapun saat ini Yao Lo sudah balik menjadi ketua pavilion bintang jatuh, dan sebagai muridnya yang mengemban julukan sebagai kepala pavilion muda, Sioyan jelas tidak bisa membiarkan pavilionnya diinjak-injak seperti ini. Kedua sesepuh auto dikejutkan dengan tindakan Sioyan, mengingat mereka sudah mengomel sepanjang hari untuk menahan murid-murid pavilion bintang jatuh biar enggak tawuran sama geng sebelah. Namun setelah kemunculan Sioyan yang saat ini sudah merupakan seorang dozun, dengan dukungan 2 dozun lainnya di sisinya, api iblis yang tersembunyi di dalam hati mereka akhirnya naik sebelum kemudian menangkupkan tangan dengan patuh di hadapan Sioyan. Setelah itu sekelompok besar murid pavilion bintang jatuh pun terbang mengikuti rombongan Sioyan, dan 2 tetua meninggalkan kamp perkemahan, dan menuju area tengah pegunungan tulang yang saat ini ditempati oleh rombongan pavilion petir angin. Sampai di pintu masuk salah satu tenda pavilion petir angin ditarik terbuka, ketika seseorang berambut perak muncul dari sana dan menerima penghormatan sebagai kepala pavilion petir angin utara alias Fetian. Fetian baru saja meminta para penjaga untuk tidak mengganggu tenda utama, karena saat ini Lei Zun sedang menerima tamu penting. Sebelum wajahnya tiba-tiba mengerenyit ketika merasakan aura samar mendekat dari pegunungan yang jauh. Namun belum sampai beberapa ahli pavilion hendak mengecek aura, apakah yang mendekat sesosok manusia ditembak ke belakang diiringi tangisan menyedihkan, disusul dengan selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Fetian baru saja hendak meraung marah mempertanyakan siapa yang berani menyinggung pavilion petir angin, ketika sejumlah besar ahli mereka dihancurkan, membuat kepala pavilion utara itu menegang, memahami jika seseorang yang datang bukanlah praktisi biasa. Fetian berusaha bersikap sopan, dan bertanya teman dari mana yang baru saja mengusik mereka. Namun belum sampai kalimatnya selesai, sebuah tawa yang membuat darahnya mendidih terdengar,
membuat Fei Tian akhirnya menyadari jika orang yang ngajakin dia baku hantam, tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan, namun Fei Tian tetap berusaha untuk stay cool, dan mencemooh paviliun bintang jatuh, yang baru saja mereka gebukin, tapi malah manggil Xiaoyan untuk balas dendam. Sepersekian detik kemunculan itu, kemudian dua sosok terbang dari dalam tenda, berdiri di sisi Fei Tian. Masing-masing yang tidak lain adalah kepala paviliun timur dan selatan, membuat Fei Tian mengungkapkan ekspresi ganas saat meminta dua rekannya menangani pengacau lain, sementara dia akan mengatasi Xiaoyan. Fei Tian tidak menunggu tanggapan dari dua orang lain ketika merangsek ke arah Xiaoyan, membuat Xiaoyan hanya tersenyum simpul sebelum menciutkan ruang di depannya. Fei Tian auto berhenti dengan wajah dipenuhi teror, karena dia tahu bahwa kemampuan mempermainkan ruang hanya bisa dilakukan oleh seorang elit Douzun. Sementara Fei Tian bengong, Xiaoyan mengambil kesempatan untuk menembakkan bola energi ke arah Fei Tian, membuat kepala paviliun utara itu terbang dengan menyedihkan, hingga menubruk tenda terbesar di perkemahan. Tubrukan Fei Tian yang jelas membuat tenda itu hancur lebur dalam sesaat, menunjukkan sosok Lei Zunze, yang memasang wajah suram ketika memegang jubah Fei Tian, serta dua pria tua berjubah binatang yang memilih untuk berdiri diam sambil mengamati situasi. Fei Tian menunjukkan ekspresi terkejut ketika meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Sementara itu, Lei Zunze yang sebetul-betulnya juga sama terkejut berusaha tenang sambil mempertanyakan, apa yang Xiaoyan maksudkan dengan serangan ini. Setelah dia berbaik hati melepaskan pemuda itu di masa lalu demi Feng Xian, Xiaoyan tertawa pelan saat mengingatkan bahwa dia bisa lepas saat itu karena kemampuan generasi muda paviliun petir angin memang lebih rendah dari dirinya, membuat wajah Lei Zunze berkedut merasakan kemarahan di hatinya semakin kaya saja. Sekali lagi Lei Zunze berusaha menjaga martabatnya sendiri dan meminta Xiaoyan pergi karena dia akan melupakan masalah ini demi hubungan baik dengan Feng Zunze. Pernyataan Lei Zunze sekali lagi mengundang gelak tawa Xiaoyan sebelum meminta kepala paviliun petir angin itu untuk tidak main-main setelah menyerang dan mengusir paviliun bintang jatuh dari perkemahan asalnya. Sekarang Lei Zunze sudah dibutakan oleh amarah, meminta Xiaoyan bersikap sopan, dan menimbang ulang apakah pemuda itu benar-benar merasa memiliki kualifikasi untuk menentangnya seperti ini. Perseteruan antara dua paviliun besar ini secara alami mengundang perhatian banyak orang, sehingga tengah gunung yang awalnya hening itu segera dipenuhi sorakan, apalagi mereka akan menyaksikan pertempuran antara ahli Douzun yang akan mulai pecah. Tidak hanya itu, nama Xiaoyan sebagai jawara pertemuan pil juga menjadi sesuatu yang sudah tersebar luas di seluruh dataran tengah, dan tidak sedikit dari para penonton yang begitu antusias melihat alkemis viral yang menghilang setahun itu tiba-tiba muncul seperti ini. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekitarnya, ketika meledakkan api merah coklat di tubuhnya. Namun belum sampai pertempuran pecah, dua sosok pria tua yang sebelumnya diam akhirnya angkat suara, memperkenalkan diri sebagai anggota suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Merah, ketika meminta Lei Zunze dan Xiaoyan untuk menyudahi perseteruannya. Xiaoyan sih enggak ada masalah selama paviliun petir angin mau menyerahkan kembali lahan perkemahan ini kembali kepada kepala paviliun bintang jatuh. Pernyataan itu jelas membuat Lei Zunze semakin muram, membuat orang dari suku Macan Bumi yang meminta Xiaoyan untuk tidak bertindak secara ekstrim seperti ini. Namun apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak akan membiarkan harga diri paviliun bintang jatuh untuk diinjak-injak, dan hal ini langsung membuat kepala suku harimau memperingatkan Xiaoyan untuk tidak bersikap seenaknya di wilayah binatang iblis seperti ini. Tiga Douzun berdiri dengan aura agung menguar dari tubuh mereka ketika menekan Xiaoyan. Lei Zunze menunjukkan tatapan tajam, sementara antara tetua klan Serigala Bulan Merah yang menambahkan tekanan dengan memerintahkan Xiaoyan untuk pergi. Atau jika pemuda itu terus bersikap seenaknya, bahkan jika ada Feng Xian di sini, suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Merah tidak akan memberikan kepala paviliun bintang jatuh itu. Wajah Xiaoyan akhirnya menghela nafas pasrah melihat tiga bapak-bapak sok cool ini banyak tingkah di depannya, sebelum mengingatkan dengan nada dingin agar mereka pergi dari sini, atau dipaksa mundur dengan kekalahan yang memalukan. Tepat ketika suara sedingin es yang terdengar, tiga orang menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus ditahan, disusul kemudian dengan munculnya tiga sosok yang sama sekali tidak diharapkan oleh paviliun petir angin dan para muridnya. Ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah,
kaki mereka juga dipaksa buru-buru mundur 2 langkah ketika menyadari bahwa ternyata tanpa diduga-duga, kelompok Sioyan sebenar-benarnya menyimpan banyak kekuatan dari 4 ahli Dozun di dalam kelompoknya. Bahkan Lei Zunze mengarukkan giginya, menyadari bahwa dengan aura anak ini bahkan sanggup bertukar pukulan dengan seorang Dozun bintang 6. Dengan kemampuan perubahan 3 api surgawi miliknya, diriku Lei Zunze, bahkan dengan 2 tetua suku di sisiku, takkan sanggup untuk mengalahkannya.